Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan diskusikan lanjutan dari perjalanan beasiswa studi S3. Semoga ini bisa memberikan gambaran untuk rekan-rekan yang punya rencana studi untuk mengurus kontrak perjanjian ya, antara kampus tempat dia mengabdi dan menjadi gambaran apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika membuat surat perjanjian itu. Jadi perlu diketahui rekan-rekan, khususnya teman-teman yang sudah menjadi dosen, ketika kita memutuskan untuk kuliah lagi, maksudnya untuk melanjutkan kuliah S3, studi S3, tentunya selain dokumen-dokumen persyaratan tentang beasiswa, kita juga perlu mempersiapkan kondisi kesepakatan status kita di mata instansi kita dan di mata kopertis ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih belum punya gambaran, jadi setiap dosen itu dia akan mengabdi di satu kampus, dan baik dosen swasta maupun dosen negeri semuanya terintegrasi dalam satu manajemen wilayah kopertis namanya. Kalau di Jakarta dulu kopertis 3, kalau di Malang kayaknya kopertis 7, yang akan melihat, mengatur, mengawasi, menjadi tempat pelaporan kegiatan pembelajaran kita sehingga diakui secara nasional bahwa ada kegiatan belajar di satu kampus, sehingga sertifikat yang dikeluarkan oleh kampus itu diakui oleh pemerintah. Maka dari itu, berkaitan dengan rencana studi kita S3, hal yang harus kita perhatikan yaitu tentang kontrak atau surat perjanjian. Jadi gini rekan-rekan, ketika kita mau memutuskan untuk S3 ya, pastinya kan setiap dosen itu punya kewajiban Tridharma ya. Kalau di BINUS ada Catur Dharma. Intinya adalah setiap dosen harus melakukan kewajibannya itu ada 3 umumnya. Kalau di BINUS itu 4 Catur Dharma ya. Jadi dosen itu harus mengajar, meneliti, pengabdian. Dan yang keempat, dosen itu harus melakukan pengembangan diri. Bisa ikut seminar, FGD, forum group discussion, yang intinya untuk mengembangkan diri dosen-dosen sendiri. Nah, setiap semester, hal-hal ini selalu dilaporkan. Sebagaimana proses pembelajaran mahasiswa itu selalu dilaporkan, sehingga kita tahu perkembangan SKS-nya, segala macamnya. Dosen-dosen itu juga harus melaporkan perkembangan kinerjanya yang kita sebut dengan BKD, beban kerja dosen. Itu adalah hal yang wajib dilaporkan setiap semester. Jika dosen itu betul menjadi dosen tetap, beda dengan dosen luar biasa atau dosen profesi yang praktisi ditarik untuk ngajar beberapa pertemuan, dia tidak harus melakukan itu. Tapi bagi dosen yang tetap, yang core utamanya adalah ngedosen itu, hal-hal seperti itu harus dilakukan, karena nanti BKD itu akan memberikan poin kredit. Sudah meneliti berapa proposal, publikasi berapa jurnal, itu akan ada poinnya, dan poin-poin ini kalau terakumulasi akan memberikan level gitu, kayak level up. Jadi gamifikasinya dosen itu gitu, level upnya itu mulai dari baru jadi dosen, punya NIDN, dia akan ngumpulin poin-poin yaitu meneliti, mengajar segala macam, itu statusnya menjadi dosen asisten ahli level pertama. Kemudian dia mengajar, meneliti, mengabdi, melakukan bimbingan mahasiswa, akan bisa naik ke jenjang lektor. Setelah lektor menjadi lektor kepala, setelah lektor kepala itu jadi profesor atau guru besar. Nah, itu adalah hal yang harus dilalui oleh tiap dosen, dan setiap semester kita harus melaporkan kinerja kita. Nah, kalau kita studi S3, berarti kan kita tidak akan bisa melaporkan itu, kecuali Anda mau studi S3-nya sambil kerja, yang mana itu akan sangat berat sekali. Maksudnya ya bisa gitu, tapi sayang saja gitu ya, nggak maksimal juga, karena S3 itu juga biayanya tidak kecil gitu ya. Nanti kalau nggak maksimal, duanya kerjaannya juga terbengkalai, S3-nya juga. Tapi ada sih teman-teman saya yang juga S3 jalan, kerja juga jalan. Nah, cuman kalau kerjanya tetap jadi ngedosen itu agak berat gitu, karena dia harus meneliti, harus PKD tadi. Makanya dia harus pindah status dulu. Pindah status itu maksudnya adalah dosen ini punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah tugas belajar, pilihan kedua adalah cuti belajar. 2 pilihan ini punya konsekuensi yang berbeda. Kita mulai dari cuti belajar. Kalau cuti belajar, otomatis kita tidak lagi diwajibkan melakukan pelaporan-pelaporan itu ya, karena kan kita cuti, statusnya cuti. Dan tentunya di saat yang sama kita juga tidak akan mendapatkan hak-hak kita sebagai dosen seperti gaji, kemudian ada sertifikasi. Tapi memang lebih leluasa karena tidak ada perjanjian, tidak ada kewajiban setelah lulus harus ngapain, harus ini, harus itu. Jadi Anda bisa punya pilihan sendiri ya, setelah lulus itu mau pindah kampus kah atau mau tetap di kampus yang lama gitu ya. Jadi itu kembali lagi karena tidak ada ikatan. Kampus pun juga mengetahui itu, komunitas juga mengetahui itu, dan mungkin ada buktinya bahwa Anda sudah diterima di kampus tertentu dan melakukan seperti itu. Nah, skema yang kedua adalah dengan cara tugas belajar. Tugas belajar itu skemanya adalah kalau kita memang tugas belajar, berarti kampus yang menugaskan, kampus juga itu yang akan membiayai semuanya, SPP-nya, dan itu tergantung kontraknya nanti ya, yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Kalau kita tugas belajar itu enaknya adalah kita tetap
digaji, karena kan ditugaskan ya. Digaji dengan beberapa catatan yang lainnya. Biasanya gajinya tidak full, karena dalam komponen gaji itu kan ada istilahnya tunjangan akomodasi misalkan ya, tunjangan makan siang, tunjangan karena kita tidak ngantor itu mungkin akan berkurang. Yang intinya tetap digaji tapi tidak full. Tapi itu make sense ya, karena kan memang tidak melakukan activity setiap hari masuk seperti itu ya. Yang pertama tetap digaji. Yang kedua, bisa jadi kampus itu membiayai karena kan ditugaskan. Kalau ditugaskan pasti ya harus difasilitasi seperti itu, dibayarin semua biayanya. Dan bisa jadi nanti Anda akan melakukan sebuah kontrak sebelum melanjutkan benefitnya ya, karena konsekuensinya adalah nanti akan dibuatkan kontrak. Logikanya seperti ini kan, kampus itu sudah menugaskan Anda belajar, kampus itu sudah memfasilitasi Anda dengan gaji, yang mungkin nanti di komponen kontraknya nanti bisa jadi tiket pesawat, bisa jadi biaya penelitian ya akan sangat merugikan bagi kampus kalau setelah dibiayai, Anda lulus punya titel S3, nilai jual Anda kan mulai naik, kemudian Anda pindah kampus yang gajinya lebih tinggi, itu kan tidak adil ya, tidak masuk akal bagi kampusnya. Makanya kampus akan mengikat Anda dengan sebuah kontrak. Kontrak itu biasanya adalah 2N+1, tapi tergantung kebijakan kampus ya. Karena ada juga mungkin kampusnya yang ya tergantung kontrak kesepakatannya. Kalau 3N kayaknya kelamaan ya, tapi 2N+1 itu hal yang lazim gitu umumnya. Jadi nanti rekan-rekan bisa perhatikan apakah kampusnya menawarkan hal yang lazim itu atau ternyata 10N. Nah, kalau 10N ini nanti akan ada konsekuensinya rekan-rekan. Jadi kalau konsekuensinya diminta mengabdi lebih lama, harusnya komponen fasilitasnya juga harus tinggi gitu ya. Tapi kalau kampusnya ya udah 1N saja lah, yang mana 2N itu berarti maksudnya adalah N itu adalah masa studi Anda. Jadi kalau studi Anda itu 2 tahun, 3 tahun, normalnya 3 tahun ya kalau S3 itu, berarti 2N+1 ya, 2 N-nya itu diganti 3 karena 3 itu masa studi Anda, 2 dikali 3 ditambah 1 berarti 7 tahun. Berarti setelah lulus Anda tidak boleh pindah ke kampus manapun melainkan Anda menyelesaikan 7 tahun Anda di sana. Kontraknya itu biasanya seperti itu. Redaksionalnya bisa berbeda, tapi intinya adalah kedua kubu ini punya benefit. Dosennya yang studi dia tetap memberikan kewajibannya, dan di kampusnya juga tetap memberikan kewajiban yang lainnya juga. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan komponen dari kontrak ini ya, fasilitas ini, Anda bisa diskusikan. Umumnya adalah biaya studinya. Biasanya biaya studi itu Anda akan dikasih batas waktu maksimal 4 tahun. Jadi maksudnya di kontrak itu bisa jadi kampusnya dalam tugas belajar ini akan memfasilitasi si dosen yang ditugaskan itu untuk belajar maksimal 4 tahun. Berarti Anda akan dibiayai selama 4 tahun, karena kan normalnya 3 tahun. Mungkin ada kelebihan atau apa, 4 tahun itu Anda akan ditanggung biayanya oleh kampus, yang mana berarti kalau lebih ya Anda harus bayar sendiri gitu ya, atau mungkin ada konsekuensi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah biaya hidup. Tentu ini tergantung di mana Anda studi ya. Kalau di luar negeri bisa dikurskan dengan rupiah. Kalau di dalam negeri mungkin ya harus proporsional ya dengan umumnya biaya hidup di Indonesia. Normalnya itu akan meminta beberapa komponen nih. Satu, kampus akan mengikat Anda kontrak ya. Setelah lulus berapa tahun, bisa 2N segala macam itu. Yang kedua, kampus mungkin bisa jadi akan memberikan sanksi, membayar sendiri, atau suruh mengembalikan kalau nggak diselesaikan tugasnya. Sudah ditugasin ternyata malah ya cuma main-main doang gitu ya, terlena main game. Tapi fasilitas yang diberikan adalah biaya kuliahnya, tempat tinggalnya, dan juga biasanya gaji masih masuk. Jadi bisa jadi Anda dapat dua ya, sumber untuk kuliahnya dan sumber untuk gajinya itu. Oh iya, biasanya kalau masih punya gaji ya biaya hidupnya dari gaji situ sih. Nah, bagi Anda yang akan melakukan studi, mohon jangan sungkan ya, khawatirnya nanti Anda rugi gitu, karena sungkan, wah perasaan sudah dikasih biaya kuliah tetap digaji, udahlah alhamdulillah terima kasih gitu ya. Nah, tetap Anda sangat boleh mengusulkan usulan, karena namanya kontrak perjanjian itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Kalau ada yang belum menguntungkan, bisa didiskusikan, dinego gitu. Jangan sampai terima aja. Jika Anda punya posisi untuk menego ya, saya sangat sarankan Anda menego. Di antaranya adalah selain tadi ya biaya transportasi, kalau mungkin di luar negeri konteksnya ada biaya pesawat ya, boleh nggak sekarang biaya pesawat, atau mungkin biaya publikasi, konferensi, karena mereka ternyata S3 itu tidak hanya tentang bayar kuliah doang, tidak hanya tentang biaya hidup doang, tapi harus publikasi. Kalau Scopus itu biasanya jutaan, bahkan sampai ada yang belasan dan puluhan juta. Kalau konferensi, biasanya kalau sekarang sudah banyak yang online ya, Zoom ya, tapi kalau di era saya itu belum lazim ya konferensi online. Jadi kita harus datang, dan biasanya tergantung kampusnya ya, karena saya dulu di Taiwan, konferensinya itu di Las Vegas di Amerika ya, kota maksiat.
Naudzubillah, astagfirullah. Nah, itu seperti itu. Jadi boleh nggak dalam kuliah nanti butuh biaya penelitian. Biaya penelitian mungkin Anda harus ambil data segala macam. Yang mana ini akan di luar biaya biaya kehidupan Anda. Jadi di luar gaji. Jadi Anda mohon bisa minta biaya risetnya, minta biaya akomodasinya, pulang perginya mungkin ya. Kemudian minta biaya konferensi atau publikasi gitu ya. Sehingga ini semua itu Anda bisa tercover di awal. Atau setidaknya Anda ajukan gitu ya. Masalah nanti diterima atau nggak terima kan kita sudah ikhtiar, tapi itu adalah hal yang mungkin teman-teman harus aware gitu ya, harus sadari agar nanti tidak kesulitan waktu menjalani S3 itu sendiri. Kalau saya dulu ya, mungkin dari sini mungkin nanti bisa kebayang ya. Ya, jadi kalau saya dulu, alhamdulillah trilogi baik sekali gitu ya. Sama Bu Ade lagi, ya, saya sampaikan bahwa mengingat saya dapat beasiswa dan konteksnya adalah tugas belajar, jadi saat itu saya negonya adalah ke Bu Ade ya. Alhamdulillah beliau baik banget gitu ya, sabar gitu ya. Tapi ya selama masuk akal kan nggak apa-apa. Saya ingin tahu haknya dulu dan beliau menyampaikan dengan fair gitu ya. Kalau kampus menugaskan kuliah Pak Eri ya, biasanya kami akan menanggulangi biaya SPP-nya. Nah silakan Pak Eri hitung biaya SPP-nya berapa dikali berapa tahun. Itu yang akan kita tanggung nanti kita bayarkan. Terus juga nanti akan ada biaya hidupnya Pak, karena itu tugas ya, tugas belajar itu dievaluasi semua. Nah saat itu mungkin ketika kemarin kalian lihat oke, kuliah beasiswa sih di luar negeri gitu ya, tapi tiketnya gimana kan tetap bayar, duitnya dari mana? Nah ini jawabannya di situ kalian. Jadi ketika saya sudah sampaikan ke Bu Ade, kalau memang ditugaskan kan harusnya trilogi keluarnya sekian. Tapi qadarullah, alhamdulillah Bu, ini saya dapat beasiswa. Jadi trilogi nggak harus memfasilitasi saya biaya untuk bayar SPP S3-nya. Karena itu sudah tercover. Boleh nggak yang tadinya trilogi harus membayar S3 itu dialihkan ke biaya yang lain? Nah, di situ ya. Dan negonya di situ. Yang pertama adalah biaya mengurus visa. Kemudian biaya pulang pergi pesawat. Karena biaya pulang pergi pesawat itu nanti akan ada berangkat sama pulangnya, dan alhamdulillah akhirnya dapat 2 kali PP gitu ya, karena berangkat studinya sama pulangnya nanti sama 1 kali pulang pergi di tengah-tengah itu. Kemudian ada biaya risetnya. Saat itu alhamdulillah trilogi ya, dan mengakui dan sangat berterima kasih dengan trilogi telah membantu saya dengan banyak gitu ya. Trilogi memberikan 15 juta saat itu ya biaya untuk riset, kemudian gajinya tetap dibayar, yang harusnya 100% cuman 80 atau 70%, tapi bagi saya itu nggak masalah gitu ya, dan dapat uang buku, uang fotokopi. Ya, itu ya. Biasanya seperti itu. Alhamdulillah dan qadarullah, Allah memberikan saya kemudahan untuk bisa mendapatkan biaya untuk naik pesawat, biaya untuk tinggal di sana gitu ya, dan modal untuk bikin visa segala macamnya itu alhamdulillah ada gitu ya. Jadi mungkin itu beberapa hal yang memang harus bisa rekan-rekan sadari ya. Dari pihak kampusnya, normalnya mereka akan mengikat Anda dengan perjanjian masa baktinya. Kemudian mereka bisa jadi punya penalti ya ketika Anda one prestasi tidak menyelesaikan tepat waktu, atau mungkin ternyata nggak melakukan belajar dengan benar gitu ya. Anda bisa jadi diminta untuk mengembalikan, tapi biasanya kampus itu akan memfasilitasi kalau tugas belajar, biaya SPP-nya, biaya hidupnya, atau setidaknya gajinya tetap dibayar. Dan sementara Anda penting untuk bisa menegosiasikan atau menyadari bahwa kuliah itu mungkin butuh biaya transportasi, butuh biaya hidupnya, butuh SPP-nya, dan butuh juga publikasinya, conference maupun publikasi jurnal, dan satu lagi adalah biaya penelitian atau mungkin biaya buku atau riset yang lainnya. Jadi itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan teman-teman ya dalam merumuskan kontrak perjanjian dengan kampus yang dimana rekan-rekan sedang mengabdi sekarang, sehingga ketika rekan-rekan berangkat, kedua belah pihak itu bisa dengan tenang, nyaman gitu ya, dengan perjanjian yang saling menguntungkan. Itu dulu mungkin rekan-rekan, semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.